Jadi kayaknya bulan Desember ini bulan yang penuh keharaman dan bulan di mana umat Islam berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di meja redaksi dan kali ini kami kedatangan tamu. Sahabat baik. Iya, sahabat baik dan satu jaringan karena beliau adalah pemret bincangsyariah.com. Ustadz muda juga. Ustadz muda juga. Dan juga penerima Ma'arif Award 2020. Nah. Ustadz Ahong. Selamat datang Ustadz. Terima kasih sudah diundang. Dan kebetulan beliau hadir di meja redaksi ini pada bulan Desember. Bulan di mana pengkafir-kafiran dan pengharam-haraman banyak sekali di internet dan meningkat. Bulan kafirisasi. Jadi setiap bulan Desember ini semakin banyak yang keluar dari Islam. Dimurtadin. Iya. Mulai dari pegawai mall, dikeluarkan. iya dikeluarkan dari Islam. Mulai dari pegawai mall karena pakai topi Santa. Oh betul. Kemudian pegawai Maret itu, minimarket yang Maret itu. Karena jualan barang-barang Natal. Iya, jualan cemara, lampu-lampu gitu. Sama juga ini orang-orang yang ada di kantor-kantor karena ngucapin selamat Natal. Dan juga orang-orang yang ikut malam tahun baru. Wah. Jadi kayaknya bulan Desember ini bulan yang penuh keharaman dan bulan di mana umat Islam berkurang. Iya, tapi dalam hadis itu kan memang benar ya, ada yang dan selalu digunakan juga kan oleh beberapa oknum-oknum itu untuk mengeluarkan saudara-saudara kita dari Islam kan, yang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu. Nah, tanggapan Ustadz Ahong gimana ini? Kebetulan tesis gue itu kan bahas tentang pemikiran diantaranya irisan-irisannya itu adalah tentang pemikiran hadis Habib Salim bin Jindan. Gue pernah belajar juga ke Kiai Ali Mustafa Yaqub mengenai hadis. Nah ini di tahun Habib Salim itu lahir sekitar 1906-an ya, di mana waktu itu Belanda masih menjajah kita. Nah itu kan di waktu itu heboh isu mengenai orang Muslim nih nggak boleh pakai hal-hal yang berbau orang-orang Eropa, orang-orang Belanda gitu kan. Nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai dasi, nggak boleh pakai jas dan lain sebagainya. Rata-rata hadis yang dikutip itu man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Nah ada sosok Habib yang wawasannya luas, ilmu hadisnya bagus, sejarahnya juga bagus. Nah, beliau mengupas hadis man tasyabaha biqaumin itu sangat lugas sekali. Nah, artinya man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum itu diperuntukkan bukan hal-hal yang berkaitan dengan budaya gitu ya. Bukan yang berkaitan dengan budaya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan akidah secara persis gitu ya, secara spesifik. Kalau kita ikut sembahyang di gereja, ya itu nggak boleh. Itu tasyabaha biqaumin. Tapi kalau celana dan lain sebagainya, ya itu masih produk budaya gitu. Nah, Habib Salim sendiri itu menunjukkan hadis-hadis terkait itu. Misalnya, Nabi itu pernah belanja celana ditemenin sama sahabat Abu Hurairah. Itu beli 3, celananya beli 3. Ulama berbeda pendapat menafsiri itu. Ada yang bilang, oh itu buat Nabi sendiri dipakai, tapi itu buat dikasihin ke mantunya gitu. Ya, tapi paling enggak Nabi sendiri beli celana waktu itu gitu. Artinya memakai celana dalam konteks penjajahan Belanda waktu itu ya memang nggak masalah gitu. Karena celana ini produk budaya. Nah, Habib Salim juga ngutip misalnya Nabi itu pernah pakai jubah ala orang-orang Syam. Nah, orang Syam pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Kristen kan, Romawi gitu. Nah, Nabi pakai jubah itu, jubah biasa aja, slow aja gitu kan. Itu pada
produk budaya agama lain gitu. Nah, memang waktu itu bangsa Arab kan belum memproduksi banyak pakaian-pakaian, dia masih impor gitu, masih impor. Artinya itu kan spirit juga ya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, itu spirit dari Nabi supaya umat Islam ini jangan jadi konsumen terus dong, jadi produser dong, jangan ngikutin orang terus gitu. Kita jadi produsen sendiri gitu. Itu sih dibalik spirit hadis itu juga gitu. Tapi terkait dengan tadi fenomena bulan Desember gitu, ada nggak menemukan fatwa dari Habib Salim yang berkaitan dengan itu? Nah, Selamat Natal misalnya, atau tahun baru. Nah, memang tahun baru. Kalau di buku ini, ini nih buku gue yang Saya bacain ya. Iya. Ini bukunya Fatwa Habib Salim bin Jindan tentang agama dan budaya. Tahqiq dan terjemahnya adalah Ustaz Ahok. Ustaz Ahok. Silakan dilihat. Nah, ini bagus nih, banget nah, bukunya. Ini teman-teman harus punya nih, harus beli. Nanti linknya ada di ini ya, Iya. di kolom komentar. Nah, kalau secara spesifik tentang fatwa Selamat Natal boleh atau enggak ada memang. Tapi ada di fatwa pertama dalam buku ini Habib Salim ngupas tentang fatwa masuk gereja. Nah, itu ada tuh Habib Salim ngutip. Nah, memang Habib Salim membagi dua hal. Kalau misalnya ada tujuan tertentu, misalnya untuk lil musolahah, artinya dialog keagamaan, dialog perdamaian antar pastor dengan imam besar gitu, tapi imam besar ini ya Al Azhar gitu, Al Azhar Mesir. Imam besar gitu. Istiqlal juga bisa. Iya, kan imam deketan besar Istiqlal sama katedral. Ya itu bisa, boleh gitu. Mereka masuk ke gereja untuk tujuan tertentu yang sifatnya itu dialog antar umat agama. Tapi kayak orang di kampung yang misalnya nggak ada hubungannya dengan umat Kristiani gitu, di kampung misalnya ngucapin halo selamat Natal lah, ngucapinnya juga ke mana kan bingung kan, karena kanan kirinya kan Muslim. Nah, kayak kita nih hidup di Jakarta gitu, kanan kiri gua itu orang non Muslim gitu kan, ada juga yang ateis, ya kita harus saling menghormati gitu. Tidak lantar kita mengucapkan selamat Natal terus tiba-tiba jadi kafir gitu kan. Nah, saya ini penasaran sebenarnya. Tadi kita ngomong Desember gitu ya. Desember ini jadi bulan banyak sekali teman-teman kita ini yang dicoret dari agama Islam, dimurtadin lah istilahnya. Nah, itu kenapa? Kok sampai segitunya gitu, Bu Hengki? Ya karena mungkin sebagian kita atau sebagian umat Islam itu kan tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat gitu. Padahal masalah ini kan memang terus berulang. Cuman anehnya kita nggak pernah belajar dari masalah ini. Artinya setiap tahun kita selalu disibukkan dengan isu yang itu-itu aja gitu. Ya kalau sekarang kita bahas ini, tahun depan masih bahas ini lagi, artinya literasi masyarakat kita itu tidak berkembang. Ya mestinya kalau dibahas sekarang, ya tahun depan udah nggak ada bertanya lagi. Itu kemungkinan itu, atau kemungkinan lain banyaknya muslim-muslim yang baru belajar. Ya mungkin sekarang mereka belum tertarik Islam nih, tahun depan baru tertarik, ngelihat perbedaan kayak gini bingung, akhirnya dibahas. Itu kan ada kemungkinan seperti itu. Nah makanya kalau kita belajar hukum Islam kan, setiap sesuatu yang memang ulama beda pendapat itu ya kita nggak mesti pusing. Ada kaedah yang mengatakan la yungkaru al-mukhtalaf fi wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Jadi yang kita perdebatkan itu mestinya sesuatu yang memang disepakati banyak orang, kemudian ada yang berbeda baru kita protes. Misalkan sholat subuh itu 2 rakaat, tiba-tiba ada yang mengerjakan 3 rakaat. Nah itu nggak apa-apa kita protes. Gitu ya. Tapi kalau memang sesuatu itu yang dari dulu sudah menjadi perdebatan ulama, yang mengharamkan juga ada dalilnya, yang membolehkan juga ada dalilnya, makanya kita tidak boleh dalam kasus seperti ini untuk saling bertengkar. Karena kalau saya perhatikan saya baca juga beberapa website yang menyatakan mengucapkan selamat Natal itu haram gitu kan. Itu juga tidak ada dalil yang spesifik. Bisa dicarilah di Al-Quran dan hadis
kalaupun ada teman-teman yang nemu itu kita terima kasih banget, tapi sejauh yang saya cari itu belum ketemu. Maksudnya dalil yang benar-benar dari Al-Qur'an ataupun hadis yang menyebut kalau kalian mengucapkan selamat Natal itu nggak boleh. Nah, yang dipakai kan biasanya dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum itu maksudnya dalil-dalil yang memang tidak berkaitan langsung dengan persoalan. Misalkan tadi dalil man tasyabbaha biqaumin itu kan bisa dalil karet lah, maksudnya bisa ditarik kemana-mana kan, tidak spesifik menunjuk soal keharaman selamat Natal. Nah, termasuk juga ulama yang membolehkan tadi itu juga menggunakan dalil umum, karena tidak ada juga dalil yang spesifik yang menjelaskan kalau kalian mengucapkan selamat Natal itu boleh. Jadi sebetulnya baik yang membolehkan dengan yang melarang itu menggunakan dalil yang sama-sama umum. Nah, makanya karena tidak ada kejelasan dalil yang spesifik untuk soal ini, makanya ulama itu memasukkan persoalan ini dalam masalah khilafiyah. Nah, masalah khilafiyah itu tadi yang seperti yang saya sebutkan, kalau memang itu persoalan perdebatan pendapat, ada ulama yang membolehkan, ada yang mengharamkan, dan mereka yang membolehkan pun bukan ulama yang sembarangan ya, memang orang yang ahli di bidangnya, ya mestinya kita harus tolerir terhadap pendapat itu. Jadi berbeda itu biasa, jangan sampai kita menyalahkan aja nggak boleh, apalagi sampai menganggap orang yang mengucapkan selamat Natal itu kafir segala macam gitu. Tapi yang terkait dengan selamat Natal itu sebenarnya ada perdebatan menarik antara guru kita Kiai Ali Mustafa Yakub dan juga Pak Quraish Shihab. Itu kan sama-sama berdebat terkait dengan kebolehan dan tidak bolehnya mengucapkan selamat Natal. Tetapi yang menarik dari perdebatan dua ulama besar ini adalah beliau sama sekali tidak mengkafirkan, Pak Quraish tidak mengkafirkan Pak Yai, atau Pak Yai tidak mengkafirkan Pak Quraish. Dalam hal perdebatan akademik itu biasa dan menarik gitu, sehingga kita punya banyak wacana dan punya banyak informasi terkait dengan perdebatan itu kan, seperti itu. Tetapi sekarang ketika orang berdebat mengatakan bahwa misalnya berbeda pendapat, orang yang setuju dengan selamat Natal dianggap telah keluar dari Islam gara-gara itu tadi, mata syahadat lu, syahadat gitu. Ya syahadat ya tinggal syahadat lagi gitu. Jadi Nabi kan sudah capek-capek lah mengislamkan banyak orang, para ulama Wali Songo capek juga mengislamkan banyak orang, ya tugas kita mestinya merawat itu. Jangan kita dikit mengeluarkan orang yang sudah dikeluarin lagi. Tiap tahun ada orang yang dikeluarin dari Islam gitu. Menurut saya sih perlu ada kedewasaan dalam menyikapi berbagai pendapat. Kalau dulu kan ulama itu banyak yang beda pendapat, bahkan di forum itu yang juga saling kritik keras kan juga banyak kita dengar kisahnya. Tapi setelah keluar dari itu, ya itu biasa lagi ya. Contoh paling dekat yang kami saksikan yaitu kayak Prof. Quraish Shihab dengan Profesor Ali Mustafa Yakub. Sampai level apa dulu perdebatan? Ya sindir-sindir di buku kan sering, tetapi ketika bertemu waktu pembangunan pesantren Darussunnah itu ya Prof. Quraish yang termasuk meletakkan batu pertamanya, bahkan pembangunan gedung baru. Iya, bahkan ketika Kiai Ali Mustafa Yakub meninggal ya beliau termasuk orang yang mensolatkan lah gitu. Jadi imamin sholatnya. Perbedaan pendapat itu sebetulnya biasa saja gitu, jangan sampai gara-gara perdebatan itu kan musuhan. Nah, problemnya sekarang beda pendapat tapi malah musuhan gitu. Atau ini jangan-jangan emang gara-gara iklim internet, iklim media sosial gitu, setahu. Aja agak kayak echo chamber sendiri. Ya udah ini gue ini lo itu lo salah lah. Nah, iya itu Gitu. Penting juga kita kalau nggak ada pembanding ya, untungnya ya ada islami.com, yang syariah, dan website-website yang menawarkan Islam alternatif, Islam ramah gitu, untuk membuat perspektif bandingan gitu ya. Kalau ada yang membolehkan gitu, apalagi terkait muamalah gitu kan, terkait hubungan antar sesama manusia gitu, kalau ada yang membolehkan, kenapa kita cari yang mengharamkan? Kalaupun mau mengambil pendapat itu ya silahkan, tapi jangan sampai mengafirkan orang lain, itu bahaya banget. Nah, ini di tokoh Habib Salim bin Jindan ini dulu kan konteksnya itu ini ya,
Muslim melawan Belanda gitu kan. Jelas musuhnya tuh jelas gitu. Ya orang-orang Islam yang memfatwakan dengan hadis man tasyabaha biqaumin itu kan karena ini ya, karena melawan terhadap Belanda gitu. Perlawanannya jelas gitu. Tapi ada yang sampai ekstrim, sampai mengkafirkan Muslim lain ya, yang make pakaian-pakaian gitu, pakai simbol-simbol dari orang-orang Belanda. Nah, Habib Salim itu nggak mau kayak gitu. Iya, kita ngelawan Belanda, tapi jangan sampai ngafirin orang dong. Apalagi di konteks saat ini kan musuh kita nggak ada gitu. Sama-sama Muslim masa saling mengkafirkan kan? Itu nggak baik. Nanti bisa jadi yang dituduh kafir itu ya jatuh ke yang nuduh gitu, jatuh yang nuduh. Iya, kalau orang itu ternyata nggak kafir gitu, sama Allah di screening itu, oh belum kafir nih ternyata, ya jatuhnya yang ini, yang nuduh orang kafir. Dan akhirnya tetap malaikat nih umat Islam berkurang juga. dicoret nih. Ini kata orang-orang menurut berita di media sosial coret. Menurut malaikat enggak nih, lo kena. Lo kena. Itu kali ya. Iya. Jadi apa namanya, kafir mengkafirkan itu vonis kafir, vonis misalnya hukuman mati kan ada juga ya di literatur fikih gitu kan. Itu bukan haknya orang perorangan gitu, tapi hak negara, hakim gitu ya. Hakim yang berhak memutuskan itu, bukan kita orang yang baru belajar satu situs terus oh ini katanya kafir orang selamat Natal langsung kita kafirkan. Bukan seperti itu jadi. Berarti emang bukan urusannya akidah ya? Bukan. Karena sering sekali tuh akidahku ini nanti akan rusak ketika aku mengucapkan atau aku ikut ulang tahun kamu gitu-gitu. Ya gampang ukurnya. Kalau akidahnya rusak kan pasti nggak sembayang nih. Nah buktinya gue abis ngucapin tetangga, selamat Natal ya tante gitu kan. Jadi tetangga gue ada nih non Muslim, ya tetangga gue non Muslim, dia bukan siapa-siapa, artinya bukan keluarga, tapi kita udah kayak keluarga gitu. Waktu dia sakit, misalnya kita anterin, waktu dia sakit kita doain, baca Yasin gitu kan. Apa namanya? Oh, ntar nggak diterima sama Tuhan nih, dia kan non Muslim gitu. Ya jangan berpikir kayak gitu. Yang penting kita doain gitu. Yang screening Tuhan gitu. Biarin terima apa enggak urusan sana gitu. Kita tugasnya sesama umat manusia itu mendoakan gitu. Jadi habis selamat Natal, terusnya kalau akidah kita ini rusak, harusnya kita nggak sholat lagi. Ya buktinya gue masih sholat kan, masih puasa Ramadan gitu. Akidahnya berarti masih tetap gitu Islam. Oh, alhamdulillah. Sebenarnya yang dilarang dalam Desember, bulan Desember itu sebenarnya apa sih yang jadi kesepakatan para ulama untuk tidak melakukan hal itu? Tadi kan Kang Egu udah menjelaskan bahwa terkait ucapan selamat Natal itu adalah ikhtilaf gitu. Jadi udah perbedaan pendapat, nggak usah kita bikin beda pendapat lagi lah. Yang sepakati dilarang itu adalah memaki orang, nggak boleh. Iya. Jadi kalau itu ditanya, agama manapun juga nggak boleh. Kalau ditanya di bulan Desember ini apa yang nggak boleh dan disepakati banyak orang, ya memaki orang, mengkafir orang, itu yang nggak boleh disepakati. Itu pun masih ada berbeda pendapat buat orang yang suka maki. Nah, satu lagi tuh Ustadz Ahong dan Buya Hengki. Biasanya kalau di Desember ini kan kita mau tahun baru kan. Nah, biasanya kan wow, kita ini Muslim. Kita kan harusnya ikut bulan Hijriah gitu. Ngapain aku ikut Masehi? Nah, itu gimana kalau aku digituin? Kalau aku sih ya monggo. Katanya kalau kita memperingati tahun baru itu adalah kita memperingati dewa-dewanya orang non Muslim gitu. Kita dianggap memperingati atau menuhankan dewa-dewanya non Muslim karena kita memperingati tahun baru. Katanya nggak tahu ini konspirasi atau enggak, dan mungkin perlu juga dibuktikan. Katanya tahun-tahun baru itu adalah tahun kelahiran santo siapa dan yang lain-lain lah, sehingga itu adalah tahunnya orang non Muslim. Ya, menurut saya gini, makanya pemahaman kita tentang sesuatu itu pasti akan berdampak terhadap hukumnya. Contohnya gini, gampangnya ya, bisa jadi objeknya sama, tetapi orang yang melakukannya itu hukumnya beda-beda. Contoh kalau kita mau berwudu, misalkan saya menganggap air ini suci, ya bagi saya ya berarti sah. Tapi tiba-tiba Alvin dengan air yang sama, tapi keyakinannya dia menganggap air ini najis.
Padahal airnya sama, tetapi karena konsepsi kita tentang air itu beda-beda, hukumnya bisa beda-beda. Bagi orang itu sendiri. Nah, menurut saya ya soal tahun baru dan segala macam, termasuk soal selamat Natal itu kembali lagi kepada pemahaman kita tentang objek itu gitu. Karena masing-masing bisa beda-beda. Nah, kalau memang ada yang menganggap tahun baru dengan merayakan tahun baru itu di kepalanya dia seakan-akan merayakan kelahiran dewa apa segala macam, itu bagi dia haram. Karena dia menganggap ketika melakukan itu dia seakan-akan merayakan dewa apa, misalkan kalau ada yang berkeyakinan situ. Tapi kalau bagi kita nih atau saya memahami pergantian tahun itu ya kayak kita memang seremonial aja. Ini kita udah selesai nih tahun ini, apa nih yang sudah pernah kita lakukan, kita introspeksi diri bareng-bareng segala macam, terus di tahun ke depan kita mau melakukan apa, ya itu kan lebih baik gitu. Artinya kita dengan punya kesadaran waktu, jadi tahun ini kita udah melakukan apa, tahun ke depan tentu harus baik lagi, ya itu justru tidak ada masalahnya. Tapi kalau yang tadi digambarkan, ya itu bermasalah bagi orang itu aja. Makanya hukum itu tidak bisa dipukul rata untuk semua orang, karena bisa jadi beda-beda tadi gitu. Ya kayak contohnya air itu. Kalau kamu menganggap air itu suci, hukumnya boleh, tapi kalau dianggap ada najis, hukumnya jadi beda gitu. Padahal yang dipakai sama-sama air kan. Air yang sama, bukan air yang berbeda. Nah, terkait tahun baru, selamat Natal dan lain-lain itu menurut saya tergantung kepada pemahaman kita dalam melihat objek yang akan kita hukumi gitu. Nah, lucunya itu orang-orang yang mengharamkan perayaan tahun baru itu dia masih mengikuti libur tahun baru. Iya. Mengharamkan merayakan tahun baru tetapi dia ikut liburan tahun baru. Jadi dia nggak ngantor, dia nggak kerja. Harusnya dia kalau nggak mengharamkan perayaan tahun baru, dia nggak boleh ngikut liburan dong gitu. Iya, karena mungkin dia pas liburannya tafsirannya beda. Jadi pas perayaan tahun baru dia menafsirkan ini merayakan dewa, tetapi pas liburan dia ini libur aja. Ada aturan dari kantor libur aja gitu. Jadi kan tidak konsisten juga jadinya di situ gitu. Nah, itu ya tadi kan ada di literatur itu bahwasanya penamaan bulan itu kan ada Muharram dan seterusnya, penamaan bulan Hijriyah ini itu juga sudah ada di masa jahiliyah di mana Islam belum datang. Artinya umat Muslim juga mengadopsi apa yang dulu tradisi sebelumnya. Banyak itu dalam Islam. Kenapa Nabi bilang di hadis itu, nanti kalau Fatimah putriku mencuri maka akan aku potong tangannya gitu. Nah, kalau kata Imam Ibnu Hajar, tradisi potong tangan itu memang sudah ada sejak zaman jahiliyah gitu ya, sejak zaman jahiliyah. Nah, Nabi nggak bisa dong secara sporadis mengubah hukum yang sudah mapan pada waktu itu. Sama aja kayak di Indonesia seperti ini. Kita kan ngadopsi hukum-hukum dari Belanda gitu kan. Nggak bisa semuanya sporadis diubah total gitu. Nah, makanya kita perlu tahu juga banyak hukum-hukum atau tradisi-tradisi itu yang dari zaman jahiliyah itu masuk ke dalam Islam. Hanya saja ada modifikasi dari Nabi ya, termasuk misalnya azan gitu kan. Itu kan bagian dari modifikasi gitu, ada wahyunya juga memang. Seperti itu sih. Dan bahkan sebenarnya tahun baru tahun Hijriyah yang kita pahami sekarang sebagai tahun Muslim itu sebenarnya bulan-bulannya itu juga bukan diciptakan oleh Muslim sendiri, sudah ada pada masa jahiliyah kan. Sayyidina Umar pada waktu itu menetapkan tahun Hijriyah tahun hijrahnya Nabi sebagai awal tahun Hijriyah itu kan bukan pada masa hijrahnya Nabi, tetapi ketika beliau sudah menjadi khalifah. Itu artinya berarti Muharram, Shofar hingga akhir itu sebenarnya sudah jauh sebelum ada Islam datang. Kalau menganggap bahwa ketika menggunakan Muharram, Shofar dan akhir-akhir itu
seolah muslim, Lebih ya padahal Islami. enggak juga. Anda jahiliyah. Iya itu kan berdasarkan musim ya, penetapan Muharram. Kenapa namanya Muharram? Iya karena dulu diharamkan perang. Sofar Iya. karena musim gitu, Iya. musim panas ya. Nah, dan seterusnya gitu. Ramadan kenapa? Memang Ramadan nih panas banget, ya. bisa terus Muslim memodifikasi. Oh Ramadan tuh ternyata bulan di mana dosa dileburkan gitu Bang. Gitu. Itu modifikasi itu ada gitu. Ya, makanya menurut saya penting kita sebagai muslim itu untuk membedakan mana yang wilayah agama, mana yang bukan agama. Ya kayak penanggalan ini apakah masuk wilayah agama atau bukan? Ya memang untuk ibadah tertentu ada kan yang berkaitan dengan penanggalan Islam, misalkan kayak Ramadan, haji itu nggak bisa kita otak-atik Ramadan puasa diganti bulan Januari nggak bisa. Tapi kan kalau untuk hal-hal lain ya bisa-bisa aja karena penanggalan itu kan memang produk manusia, bukan produk budaya, bukan produk Tuhan gitu, kecuali kalau untuk ibadah-ibadah yang memang disyariatkan di bulan-bulan tertentu gitu. Jadi makanya kalau kita udah bisa membedakan ini, menurut saya itu kehidupan kita sebagai muslim akan lebih enak. Lebih santai. Kita nggak gampang, nggak ribet-ribet amat nggak lah. bakalan ribet segala macam. Tidak banyak yang dicoret. Iya, kalau ada ulama yang bilang kan kita jangan mempersempit sesuatu yang memang di dalam Islam itu sangat luas gitu. Kan ada juga orang yang pengennya sempit, kaku segala macam, padahal Islam itu sangat luas. Bahkan Nabi bilang saking ringannya Islam itu kalau ada orang yang mempersulit, justru yang mempersulit ini kewalahan sendiri. Karena saking kalau kita buka itu ya sangat luas gitu. Tapi kita juga jangan sampai mempermudah, menyepelekan. Jadi meskipun ada banyak keringanan, tetapi jangan sampai kita itu kebablasan juga. Misalkan contoh keringanan, kalau kita mau jalan-jalan kita boleh sholat jamak dan qashar, itu kan keringanan. Tapi kita nggak boleh melakukan itu terus-menerus. Jadi walaupun nggak dalam perjalanan kita melakukan itu terus sehingga menjadi kebiasaan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi menurut saya penting untuk membedakan mana yang wilayahnya syariat, mana yang bukan syariat. Nah perdebatan kita kan udah gak selesai-selesai karena banyak orang nggak bisa membedakan ini. Soal ucapan selamat Natal, tahun baru ini wilayahnya syariat atau bukan, wilayahnya teologis atau muamalah gitu. Kalau Taunya akidah aja pokoknya. pokoknya semuanya merusak akidah gitu. Jadi menurut saya itu harus penting perlu untuk membedakan itu agar tidak kaget melihat perbedaan-perbedaan gitu. Iya. Jadi kalau kita terlalu ribet dengan perbedaan itu, dikit-dikit haram, dikit-dikit keluar dari Islam, kita akan semakin sedikit hari libur kita. Iya. Dan umat Islamnya juga nanti makin sedikit. Ntar puyeng sendiri. Iya. Akhirnya seluruh tahun isinya kerja semua, nggak ada hari liburnya. Ya jadi nggak perlu ada istilah wah ini tahun baru orang Islam, ini orang kafir gitu, nggak perlu. Itu kan perputaran bulan bulan matahari itu kan yang bikin Tuhan gitu. Jadi Allah bulan Subhanahu tidak wa Ta'ala. dikuasai oleh satu agama. Iya. Masa Matahari punya non muslim. Ya udah kita malam aja. Ya padahal kan berpahala juga misalnya pas tahun baru itu kita ajak keluarga gitu kan, ajak keluarga nih kita doa bersama di sana bakar-bakar sate, itu kan idkholus surur, membuat keluarga ini senang gitu kan, bahagia. Silaturahim juga itu bagian dari mensyukuri nikmat Tuhan gitu kan. Jadi sebenarnya perayaan tahun baru apapun, Hijriah atau Muharram, Hijriah atau Masehi, itu sebenarnya tergantung kita yang merayakan. Tergantung pada niat dan tergantung pemahaman kita terhadap apa yang kita lakukan. Dan juga mungkin tergantung dengan bagaimana cara kita merayakannya. Kalau kita merayakannya dengan cara hura-hura, kemudian melanggar syariat,
misalnya Seks bebas. Ya termasuk menurut itulah. saya ini merayakan tahun baru dengan memaki-maki orang. Itu juga bagian dari merayakan tahun baru Muharram tetapi isinya ceramahnya memaki-maki orang. Iya. Itu jadi merayakan tahun baru Muslim yang dianggap tahun baru Islam tetapi isinya kafir semua. Karena tercoret semuanya. Mengkafirkan banyak orang, mencoret banyak orang gitu. Ya. Menarik obrolannya, menarik. Terakhir nih untuk Ustadz Ahong, pertanyaan yang mungkin buat semua viewer Islami, para pembaca Islami juga. Apa kiat-kiat agar kita yang melakukan ritual-ritual tahun baru gitu tidak mendapatkan pengkafiran dari dapat orang dan juga tidak dikeluarkan dari Islam. Ya, kalau itu pengkafiran itu kayaknya bakalan terus ada. Cuman Tiap tahun ya. Iya, cuman karena orang lain mengkafirkan kita nggak perlu beban secara psikologis gitu. Karena ada juga ulama yang membolehkan gitu kan. Ada ulama yang membolehkan. Jadi silahkan saja kita tahun baru karena ini juga bagian dari budaya. Tadi kata Buya Hengki bukan bagian dari syariat. Nah, oleh karena itu ya diisilah tahun baru dengan suatu hal yang positif gitu ya. Kalau tahun baru jadi isi dengan hal-hal positif, ngajak keluarga nginep di villa, jalan-jalan, terus di sana sambil Ajak doa keluarga bersama. sendiri yang penting jangan Iya. keluar ke orang lain. Nah itu jadi silakan tahun baruan nggak masalah gitu ya, mau tahun baru Hijriah mau tahun baru Masehi nggak ada bedanya karena tahun ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Jadi nggak ada tahun-tahun ini nggak punya agama gitu, jangan salahkan tahunnya gitu kan, salahkan pandangan kita. Nah iya pandangan kita itu. Salahkan pandangan kita yang terlalu sempit sehingga Mungkin tambahannya memperumit biar kita. tipsnya kalau menurut saya ya yang galak-galak itu kayaknya perlu dikasih kado. Dikasih kado akhir tahun. Ampau ya, Ya, ampau. kali aja kalau udah enak kan, oh hadiahnya enak nih segala macam, besoknya jadi membolehkan. Ya udah jangan kita kafir-kafirin lah. Kalau kita kafir-kafirin kita nggak dapat kado lagi. Dan umat Islam berkurang coy. Dicoret-coretin gara-gara murtad. Ya itulah teman-teman obrolan kita pada meja redaksi episode kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari obrolan kita. Jangan lupa komen di bawah pendapat teman-teman terkait dengan bulan Desember yang kita bahas tadi. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode meja redaksi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.